Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Nah, kali ini saya akan membantu kalian untuk memahami materi bentuk akar. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi perpangkatan. Pasti kalian sudah mendapatkan materi perpangkatan kan? Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Milata Sabila Rosyida. Saya dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Nah, kali ini akan membahas yang pertama mengenai pengertian bentuk akar, yang kedua merasionalkan bentuk akar, dan yang ketiga operasi hitung dari bentuk akar. Yang pertama mengenai pengertian dari bentuk akar. Nah, bentuk akar itu merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Nah, bentuk akar ini memiliki 3 sifat. Yang pertama, ada akar dari A kuadrat sama dengan A. Yang kedua, akar dari A kali B sama dengan akar A dikali akar B, dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu akar dari A per B sama dengan akar A per akar B, dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Yang kedua akan membahas mengenai merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk memudahkan penggunaan bentuk akar dalam operasi aljabar, bentuk akar ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Cara merasionalkan bentuk akar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi untuk merasionalkan itu ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, itu ada contoh seperti akar X, itu bentuk yang sederhana. Nah, untuk akar dari X pangkat 5 itu bukan bentuk sederhana. Lalu syarat yang kedua yaitu tidak ada bentuk akar pada penyebut. Nah, itu ada contoh. Yang pertama ada akar X per X. Nah, ini pada penyebut tidak ada akarnya. Jadi ini bentuk yang sudah sederhana. Lalu ada contoh yang kedua yaitu 1 per akar X. Ini bukan bentuk yang sederhana. Lalu ada syarat yang ketiga yaitu tidak mengandung pecahan. Nah, ada contoh yang pertama yaitu akar 10 per 2. Ini merupakan bentuk yang sudah sederhana. Lalu yang kedua yaitu akar 5 per 2. Ini bukan bentuk sederhana. Nah, lalu bagaimana cara merasionalkan penyebut pecahan dalam bilangan bentuk akar? Nah, dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Nah, untuk merasionalkan penyebutnya ada 3 cara. Yang pertama, jika pecahannya itu bentuk A per akar B, maka sekawannya adalah akar B per akar B. Selanjutnya dikalikan A per akar B dikali sekawannya yaitu akar B per akar B. Nah, akan menghasilkan A akar B per B. Nah, mengapa mendapatkan B penyebutnya? Karena akar B dikali akar B akan menghasilkan B. Nah, untuk cara merasionalkan yang kedua, yaitu jika pecahannya dalam bentuk A per B ditambah akar C, maka dikalikan dengan sekawannya, di mana sekawannya itu sama dengan B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Nah, sekawannya dari penyebut ini adalah ini ya. Bagaimana? Paham kan? Karena penyebutnya ini dalam bentuk penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Ya. Sehingga jika dikalikan akan menghasilkan A dikali B dikurangi akar C per B kuadrat dikurangi C. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu jika pecahannya dalam bentuk A per akar B ditambah akar C.
Nah, dari penyebut ini kita sudah tahu bahwa sekawannya adalah akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Tadi sudah saya jelaskan, jika penyebutnya ini dalam bentuk penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Ya, jika penyebutnya ini pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan. Begitu. Nah, ini dikalikan dengan sekawannya akan menghasilkan A dikali akar B dikurangi akar C per B dikurangi C. Nah, sudah paham kan? Kemudian ada operasi hitung untuk bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Ini memiliki sifat jika P dan Q himpunan bagian dari bilangan real dan A lebih dari sama dengan 0, maka P akar A ditambah Q akar A sama dengan P ditambah Q akar A. Nah, ini huruf yang di dalam akar ini sudah sama, maka angka atau huruf di depannya tinggal ditambahkan. Nah, ini untuk pengurangannya sama seperti yang penjumlahan, hanya saja diganti tanda pengurangan. Lalu yang kedua ada perkalian. Ini juga memiliki sifat, yaitu jika P dan Q himpunan bagian dari bilangan real dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, maka P akar A dikali Q akar B sama dengan P dikali Q dikali akar A kali B. Nah, ini akar dikali akar, huruf depannya dikali huruf depannya. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Lalu yang ketiga ada pembagian. Ini jika ada A dan B, himpunan bagian dari R atau bilangan real dengan A lebih dari sama dengan dan B lebih dari 0. Maka akar A per akar B sama dengan akar A per B. Nah, sudah paham kan? Nah, langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasannya. Jika diketahui A sama dengan 2 akar 3 ditambah akar 5 dan B sama dengan 3 akar 5 dikurangi akar 3, maka nilai A kali B sama dengan, nah pembahasannya, A dikali B dimasukkan seperti ini. Nah, ini dikalikan satu-satu, ini dikali ini dikali ini dikali ini, sama ini dikali ini. Nah, pasti kalian sudah pernah kan mengalikan seperti ini, maka akan menghasilkan seperti ini. 6 akar 15 dikurangi 2 akar 9 ditambah 3 akar 25 dikurangi akar 15. Nah, akar 9 sama akar 25 kan masing-masing sama dengan 3 dan 5. Maka ini tinggal dikalikan akan menghasilkan 6 dan 15. Maka 6 akar 15 dikurangi 6 ditambah 15 dikurangi akar 15, maka akan menghasilkan seperti ini, yaitu 5 akar 15 ditambah 9. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu hasil dari akar 175 ditambah 4 akar 7 dikurangi 63 adalah, nah pembahasannya ini kita pecah dari 170 akar 175 ini dan akar 63, karena di sini ada akar 7. Akar 7 itu tidak bisa dipecah. Nah, akar 175 ini bisa dipecah menjadi seperti ini, yaitu akar 25 dikali akar 7. Untuk akar 63 ini bisa dipecah menjadi seperti ini. Dipecah itu maksudnya bisa disederhanakan gitu ya. Akan menghasilkan akar 9 dikali akar 7. Jika ini dikalikan pasti akan menghasilkan akar 63. Nah, untuk akar 25 ini adalah berapa? 5 kan? Nah,
berarti sama dengan 5 akar 7 ditambah 4 akar 7 lalu dikurangi. Nah, ini akar 9 itu berapa? 3 kan? Nah, berarti menjadi 3 akar 7 seperti ini. Jadi langsung dioperasikan, yaitu 5 akar 7 ditambah 4 akar 7 dikurangi 3 akar 7. Nah, ini sama-sama memiliki akar 7. Jadi angka yang di depannya akar ini tinggal dioperasikan, yaitu 5 ditambah 4 dikurangi negatif 3 dikurangi 3 maaf, akan menghasilkan 6 akar 7. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Lalu kemudian untuk contoh soal selanjutnya, yaitu bentuk sederhana dari 2 ditambah akar 8 per akar 6 adalah, nah ini untuk pembahasannya. Tadi sudah saya jelaskan kalau bentuk pecahannya seperti ini atau bentuk soal seperti ini, kita harus merasionalkan penyebutnya. Nah, cara merasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan dengan sekawannya. Seperti ini. 2 ditambah akar 8 per akar 6 dikali sekawannya, yaitu akar 6 per akar 6. Nah, jadi pasti akan menghasilkan seperti ini. Untuk cara pengerjaannya bisa dilihat di sini. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang mana? Yang C. Nah, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.